Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah Luak Nantigo, menggali dari Katup Sako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk para sanak dan juga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar sanak selalu mendapatkan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu bab ke-7, Luak Nantigo. Luak Nantuo yang pertama, dalam kurung, untuk sementara sebelum ada penambahan. Luak Nantuo dimulai dari daerah-daerah yang ditaruko semasa Rajo Sri Maharajo Dirajo, yaitu 1. Puncak Gunung Marapi. 2. Gunung Patualo. 3. Air Si Dayu-Dayu. 4. Galundi Nan Baselo. 5. Labuh Si Lumpang Lempong. 6. Pancuran Talang. 7. Kubangan Naruso Biakaki. 8. Antaro Pasere Jokusako. 9. Tibokian Sawah Gadang Satampang Boni. 10. Batu Tompe Maniti. 11. Rusuk Gulanggang Kuau. Ke-12. Batu Panto. Ke-13. Bukit Batu Pacaturat. 14. Medan Bungo Satangkai. 15. Balai-balai Ruang Panjang. 16. Baringin Songsang. 17. Padang Kaliki Konji. 18. Lurah Siguntang-Guntang. 19. Air Gumarinciam. Ke-20. Kalapo Nyiwe Gadiang. Ke-21. Lubuk Nan Badaun. 22. Pautan Gajah Putih. 22 daerah ini merupakan daerah yang pertama ditaruko di Luak Nantigo, dan 22 daerah itu terletak di Luak Nantuo. Ditaruko oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo bersama dengan rombongannya dari negeri Tanah Besar pada tahun sebelum abad Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua dari Rajo Sri Maharajo Dirajo, yaitu Tampuk Tangkai Lare dan Panjang, Tampuknya Warmadewa Datuk Bandarokayo, Tangkainya Indah Sudah Datuk Maharajo Basa. Daerah-daerah itu adalah 1. Pariangan. Di Pariangan ditegakkan dan ditanam 9 orang datuk, berikut dengan pemberian nama sukunya. Kedua, Padang Panjang. Di Padang Panjang ditegakkan dan ditanam 5 orang datuk, berikut dengan pemberian nama sukunya. Ketiga, Guguk. Di Guguk ditegakkan dan ditanam 6 orang datuk,
berikut dengan pemberian nama sukunya. Keempat, Sikaladi. Di Sikaladi ditegakkan dan ditanam 3 orang datuk berikut dengan pemberian nama sukunya. Kemudian ditambah 4 daerah lagi dan ditegakkan dan ditanam para datuknya berikut dengan pemberian nama sukunya. Daerah-daerah itu adalah 1. Sialahan, 2. Koto Tuo, 3. Batu Basar, 4. Koto Baru (Simabur). Daerah-daerah pusat pemerintahan adat Dusun Tuo yaitu daerah Limo Kaum ditaruko oleh 1. Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai, 2. Sangkalo Datuk Tan Tejo Burhanu, 3. Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alam Sati, 4. Sari Alam Kuciang Siam Datuk Alang Gumanti, 5. Indojati Harimau Camba Datuk Maharaja Suri, 6. Reno Sudah Anjuang Mualim Datuk Rajo Mentari. Daerah-daerah itu adalah 1. Dusun Tuo, 2. Balai Batu, 3. Kampai Piliang, 4. Kubu Rajo, 5. Balai Labu. Kemudian para datuk itu tinggal dan menetap di 5 daerah itu. 1. Di daerah Dusun Tuo, Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai, Sangkalo Datuk Tan Tejo Burhanu. 2. Di daerah Balai Batu, Sari Dunia Kambang Hutan Datuk Rajo Alam Sati. 3. Di daerah Kampai Piliang, Sari Alam Kuciang Siam Datuk Alang Gumanti. 4. Di daerah Kubu Rajo, Indojati Harimau Camba Datuk Maharaja Sati. 5. Di daerah Balai Lobu, Reno Sida Anjuang Mualim Datuk Rajo Mentari. Kemudian Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Sebatang memperluas 5 daerah itu dengan cara menambah, menegakkan dan menanam 5 orang datuk berikut dengan pemberian nama suku di 5 daerah itu, yaitu Dusun Tuo Nan Ompek Batu, 1 batu di atas dan 3 batu di bawah. Datuk 1. Datuk Sabatang, 2. Datuk Rajo Sayi, 3. Datuk Intan Sampono, 4. Datuk Rajo Bandaro, 5. Datuk Bijo Basar, 6. Datuk Intan Mentari. Balai Batu Nan Limu Suku. Datuk 1. Datuk Basar Suku Sungai Napo, 2. Datuk Marajo Suku Jambak, 3. Datuk Tan Dilangi Suku Sumage, 4. Datuk Sinaro Suku Mandaliko, 5. Datuk Sariange Suku Bodi Supanjang. Kampai dan 3 tumpu. 1. Datuk Majolelo Suku Kampai, 2. Datuk Rangkayo Mulia Suku Sumage, 3. Datuk Rajo Pangulu Suku Balai Gomba. Kubu Rajo dan 3 Sandiang. 1. Datuk Ahmad Dirajo Suku Singkuang, 2. Datuk Mali Putih Suku Mandaliku, 3. Datuk Rajo Melano Suku Sumage. Balai Labu dan 6 suku. 1. Datuk Rajo dan Khatib Suku Sumpu, 2. Datuk Sinaro Suku Putih Air, 3. Datuk Rajo Lelo dan Putih Suku Mandaliku, 4. Datuk Tenggilangi Suku Bodi, 5. Datuk Rajo Melano Suku Sumage, 6. Datuk Magik Sariang Suku Sungai Napo. Daerah-daerah di Sungai Bataro atau Sungai Tarap ditaruko oleh Sultan Paduka Basar Datuk Kandung Manggungan
Daerah-daerah itu juga ditegakkan dan ditanam para datuknya, serta berikut dengan pemberian nama sukunya. Daerah-daerah itu dinamakan dengan daerah Sungai Salapan Batu, 5 batu di dalam dan 3 batu di luar. Daerah 5 batu di dalam: 1. Dat Kumangu, Datuk Raja Mengkuto, sukunya Piliang Sani. 2. Rao, Datuk Majo Indo, sukunya Piliang Laweh. 3. Salim Pawong, Datuk Raja Pangulu, sukunya Bendang. 4. Supanjang, Datuk Sinaro, sukunya Bodi. 5. Mandailiang, Datuk Tamani, sukunya Mandailiang. Daerah 3 batu di luar: 1. Tabik Patah, Tanjung Alam, Datuk Simarajo, sukunya Bendang. 2. Tunga Barulak, Datuk Raja Malano, sukunya Piliang. 3. Tolang Dasun, Datuk Raja Pangulu, sukunya Nan Anam. Daerah-daerah yang sudah ditaruko di luar Nan Tuo juga sudah ditegakkan dan ditanam para datuk serta diberikan nama suku kepada para datuk itu. Juga sudah dibuat adat dan semua peraturannya, dan sudah diberikan penjelasannya kepada para datuk itu sebagai sondi pijakan bagi para datuk untuk dipahami dan dipakai dalam menjalankan pemerintahan adat bersama. Dengan sudah ditaruko daerah-daerah di luar Nan Tuo dan sudah dibuat adat serta semua peraturannya juga sudah ditegakkan dan ditanam para datuk berikut dengan pemberian nama suku kepada para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam itu. Sultan Paduka Besar Datuk Ketemanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nusa Batang melihat dan mempertimbangkan bahawa luar Nan Tuo untuk sementara dianggap sudah selesai manarukonya. Untuk manaruko daerah-daerah yang lain di luar Nan Tuo akan dikerjakan oleh para datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam di luar Nan Tuo dengan cara melalui bolahan, berpijak dan berpedoman kepada aturan induk adat Nan 22, yaitu memakai hukum cupak usali disebut dengan kato pusaku dan memakai hukum cupak buatan disebut dengan kato mufakat. Untuk menambah datuk-datuk dalam orang sekaum dan sesukunya menjadi Datuk Tunku dan 3 sejarangan dan menjadi Datuk dan Ampek Jini. Yang pertama, memakai hukum cupak usali disebut dengan kato pusako. B. Untuk menegakkan dan menanam datuk-datuk bolahan ke daerah baru yang lain, yaitu membelah gelar pusako adat datuk menjadi 2. Memakai hukum cupak usali disebut dengan kato pusako. C. Untuk mengganti gelar pusako adat datuk yang punah, yang tidak ada penerusnya. Hal ini banyak terjadi pada waktu menegakkan dan menanam seorang datuk di sebuah tarata. Datuk itu meninggal dunia, para kemanakannya yang didagu yang bertali darah belum ada, yaitu Kamanakan Nasajari, Kamanakan Nasajangko, Kamanakan Nasaheto, Kamanakan Nasadopo. Kemudian gelar pusako adat datuk itu tidak dipakai lagi. Kato pusako adatnya dihanyutkan ke air hilir, dikisai ke parit bumi, dibubuang ke langit tinggi, gelar pusako indah dibangkit lain. Kemudian untuk penggantinya ditegakkan dan ditanam gelar pusako adat datuk yang baru berikut dengan pemberian nama sukunya. Menegakkan
dan menanam gelar pusako adat yang baru itu memakai hukum Cupak Usali, disebut dengan Kato Pusako. D. Untuk pergiliran gelar pusako adat Datuk dari orang yang lama kepada orang yang baru, menegakkan gelar pusako adat Datuknya memakai hukum Cupak Buatan, disebut dengan Kato Mufakat. Antaranya yaitu 1. Bapuntiang di tanah Tasira. 2. Mati Batungkek Budi. 3. Memangki Toreh Tarondam mencabui Nentapaku. 4. Membangki Toreh Tarondam mengambang nan Balipe. 5. Barabuak baganti ku muh basosa. 6. Hidui nan bakalilahan. Itulah mengenai luak nan tuo yang pertama, dalam kurung untuk sementara sebelum ada penambahan daerah-daerah yang lain. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.